Ekonomi Universitas Andalas, Program Studi Ilmu Ekonomi 2018. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Organisasi Industri tentang polusi. Pembahasan dalam materi polusi terdiri dari 4 poin bahasan. Poin 8.1, interaksi berulang dan stabilitas perjanjian polusi. Poin 8.2, perang harga. Poin 8.3, faktor-faktor yang memfasilitasi polusi. Poin 8.4, kebijakan publik. Poin 8.1, interaksi berulang dan stabilitas perjanjian polusi. Pertimbangkan dua poliproduk homogen di mana perusahaan secara bersamaan menetapkan harga dan biaya marginal konstan, yaitu batas kapasitas. Jika perusahaan menetapkan harga dan sekali untuk semuanya, maka industri ini akan sesuai dengan model Bertrand. Keseimbangan dalam industri tersebut akan terdiri dari dua perusahaan menetapkan harga sama dengan biaya marginal. Model yang lebih realistis harus mempertimbangkan kemungkinan perusahaan mengubah harga dari waktu ke waktu secara khusus, misalkan waktu dibagi menjadi serangkaian periode T, 1, 2, dan seterusnya, bahwa setiap periode perusahaan secara bersamaan menetapkan harga. Dengan kata lain, anggaplah perusahaan memainkan permainan Bertrand di setiap rangkaian periode yang tak terbatas. Faktor penting lain yang harus diperhatikan dalam perhitungan adalah kemungkinan bahwa pembayaran pada periode berikutnya akan diterima. Misalkan dua perusahaan farmasi berkolusi, mereka harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebelum periode berikutnya perusahaan ketiga akan menemukan obat yang lebih unggul. Pada dasarnya, menghilangkan pasar untuk dua perusahaan pertama, penetapan harga kolusif lebih cenderung menjadi keseimbangan dan frekuensi yang lebih besar. Perusahaan mana yang berinteraksi dan semakin besar kemungkinan kelanjutan pertumbuhan interaksi. Dari penjelasan di atas, kemudian muncul pertanyaan mengapa perusahaan tidak lebih sering berkolusi. Banyak hal yang dapat menjabarkan jawaban pertanyaan tersebut, di antaranya: pertama, perjanjian kartel eksplisit adalah ilegal. Bahkan kolusi diam-diam, perjanjian dapat mengalami masalah dengan otoritas antitrust. Penjelasan kedua disarankan oleh analisis sebelumnya. Faktor diskon yang harus digunakan untuk tujuan penentuan kondisi keseimbangan meliputi selain nilai waktu memungkinkan kelanjutan pertimbangan sebuah industri dengan perputaran yang tinggi, yaitu tingkat masuk dan keluar yang tinggi. Berikutnya yaitu kolusi dalam praktiknya lebih sulit daripada sebelumnya. Model yang akan diprediksi adalah tidak semua harga diamati dengan presisi. Dunia pengamatan yang tidak sempurna, kemungkinan pemotongan harga rahasia harus diperhitungkan. Ini membuat kesepakatan kolusif sulit dipertahankan. Poin berikutnya 8.2, perang harga. Margin nol bukanlah satu-satunya hasil jika terdapat dua pesaing. Pengaturan harga, meskipun begitu, model yang disajikan bagian sebelumnya terlalu rumit untuk dijelaskan pola yang diamati dari beberapa industri secara khusus. Satu pengamatan umum adalah harga industri berosilasi di antara level-level tinggi, mendekati harga kolusif yang rendah level harga komparatif. Poin pertama, pemotongan harga rahasia. Ini adalah industri di mana setiap pelanggan cukup besar sehingga harga dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus. Untuk alasan ini, perjanjian kolusif sulit untuk dipantau. Meskipun perusahaan mungkin setuju tentang harga yang akan ditetapkan, godaan untuk secara diam-diam memotong harga pelanggan tentu lebih besar. Selanjutnya, faktanya apa yang menghalangi perusahaan untuk melakukan keseimbangan yang buruk? Tetapi jika penyimpanan dari yang ditentukan keseimbangan tidak dapat diamati secara langsung, maka efek pencegahannya sangat menurun. Semua yang dapat diamati oleh perusahaan dalam harga yang ditetapkan dan permintaan yang diterima. Perang harga adalah kejahatan keseimbangan yang diperlukan kolusi. Jika perusahaan tidak pernah terlibat dalam perang harga, insentif untuk melakukan kecurangan juga akan demikian bagus untuk perjanjian kolusif menjadi lebih stabil. Poin berikutnya, fluktuasi permintaan. Model sebelumnya didasarkan pada asumsi
yang agak ekstrim, bahkan fluktuasi permintaan tidak dapat diamati. Permintaan juga tidak diterima oleh perusahaan saingan. Anggap saja bahwa permintaan diamati dari waktu ke waktu dan setiap perusahaan mengamati keadaan permintaan. Selanjutnya, guncangan asimetris. Kedua model yang disajikan sebelumnya untuk semua perbedaannya memiliki satu hal umum. Perang harga adalah fenomena keseimbangan. Dengan kata lain, perang harga memang diperlukan untuk mempertahankan kolusi jangka panjang di sebuah industri. Poin bahasan berikutnya 8.3 faktor-faktor yang memfasilitasi kolusif. Pada bagian ini saya akan melanjutkan pembahasan faktor-faktor yang dapat memfasilitasi pembentukan dan pemeliharaan perjanjian kolusif. Faktor-faktor yang memfasilitasi kolusif yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, struktur dan kolusi pasar. Yang kedua, kontak market. Yang ketiga, faktor kelembagaan. Baik, saya akan menjelaskan ketiga poin tersebut. Yang pertama adalah struktur dan kolusi pasar. Pada bagian sebelumnya, kami mempertahankan asumsi simetris duopolis. Asumsi ini tidak mungkin dipenuhi oleh sebagian besar contoh dunia nyata. Biasanya ada lebih dari 2 perusahaan dengan pangsa pasar yang didistribusikan secara asimetris. Kondisi lebih mungkin terjadi di industri berkonsentrasi dibandingkan industri yang terpecah. Alasannya yaitu pertama, lebih mudah membuat kesepakatan kolusif jika jumlahnya sedikit pesaing dibandingkan banyaknya pesaing. Untuk memahami asumsi ini, pertimbangkan duopoli menetapkan harga di mana satu perusahaan memiliki keunggulan biaya dibandingkan yang lain. Misalnya marginal cost perusahaan 1 adalah C, sedangkan perusahaan 2 diberikan oleh C yang lebih besar dari C tetapi lebih rendah, perusahaan biaya rendah monopoli. Jika semua perusahaan begitu simetris, maka distribusi keuntungan akan menjadi masalah sederhana. Solusi alamiahnya adalah agar keuntungan distribusikan secara merata. Jika perusahaan asimetris, maka kartel untuk pada ketegangan tambahan, yaitu kesepakatan tentang distribusi keuntungan. Kolusi biasanya lebih mudah dipertahankan di antara sedikit perusahaan dan perusahaan yang serupa. Kemudian faktor yang kedua yaitu kontak multimarket. Analisis teoritis dan bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan bersaing satu sama lainnya di beberapa pasar yang lebih besar untuk berkorelasi. Misalnya, jika diperkirakan kontak multimarket memiliki pengaruh yang signifikan, dampak positif terhadap harga tiket pesawat. Kemudian akan muncul pertanyaan, mengapa kontak multimarket meningkatkan kemungkinan kolusi? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat mengapa kontak multimarket mungkin tidak meningkatkan kemungkinan kolusi. Jika perusahaan menetapkan harga di tingkat monopoli P pangkat M, kemudian masing-masing menerima 12 lambda M, dengan lambda M adalah keuntungan monopoli. Jika salah satu perusahaan menetapkan harga yang sedikit lebih rendah, maka perusahaan tersebut akan menerima semua keuntungan monopoli sebanyak 2 kali lipat. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kelembagaan. Selain faktor struktural seperti jumlah perusahaan dan jumlah pasar di mana perusahaan berinteraksi, ada sejumlah faktor kelembagaan yang mungkin khususnya memfasilitasi kolusi. Yang dimaksud faktor kelembagaan adalah aluran atau regulasi yang diberlakukan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Baik, kemudian poin 8.4, kebijakan publik. Dalam sebagian besar negara, kebijakan publik terkait industri, antitrust, kebijakan persaingan diarahkan tepat untuk melawan kecenderungan penjual untuk bersekongkol melawan konsumen. Alasan mengapa penetapan harga harus dan ilegal relatif jelas. Dari dalam sudut pandang efisiensi alokatif, solusi optimal adalah bagi perusahaan untuk menetapkan harga tingkat biaya marginal. Setiap penyimpangan dari solusi ini menyiratkan hilangnya kesejahteraan total. Kerugian yang tumbuh pada tingkat yang meningkat dengan selisih antara harga dan biaya marginal. Jika permintaan linear dan marginal biaya konstan, kerugian efisiensi adalah fungsi kuadrat dari perbedaan antara harga dan biaya marginal. Selain itu, meskipun kerugian efisiensi alokatif tidak signifikan terjadi, peningkatan harga di atas biaya marginal akan menyiratkan perpindahan
dan membeli penjual dan konsumen ke perusahaan. Faktanya cukup adil untuk mengatakan bahwa inilah motivasi utama di balik kebijakan publik menentang penetapan harga. Meskipun ekonomi memiliki kecenderungan untuk melakukan pertimbangan efisiensi alokasi dengan sedikit memperhatikan masalah distribusi. Para pembuat kebijakan pada gilirannya tampak lebih peduli dengan kesejahteraan konsumen daripada total kesejahteraan, atau setidaknya mereka tampak lebih menekankan pada kesejahteraan konsumen daripada kesejahteraan total. A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.